Bagi mereka yang telah mempelajari terjemahan tablet Sumeria oleh Sitchin, dan mengetahui referensi cerita dalam perjanjian lama yang dapat ditelusuri ke tablet ini, yang menyimpulkan bahwa manusia adalah penyempurnaan DNA Neandertal, tentunya akan timbul pertanyaan skeptis. Apakah ras yang sama ini benar-benar mampu mengubah DNA manusia dari Neandertal, dan bersaing untuk menjadi milik Tuhan di bumi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran? Klaim dalam tablet Sumerian tentang interaksi Nabi dengan makhluk-makhluk ini, dan penciptaan spesies manusia sangatlah mengkhawatirkan, terutama jika kita mempertimbangkan tingkat pengetahuan yang terdapat dalam tablet tersebut sekitar 4.000 tahun yang lalu, yang baru kita ketahui dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Menurut saya, topik ini sangatlah penting dalam Islam saat ini. Jika modifikasi DNA Neandertal oleh makhluk-makhluk ini benar-benar terjadi, maka kita harus mempertimbangkan fakta dengan sangat hati-hati. Sebentar kita tinggalkan dulu teori DNA Neandertal dan teori dari Sitchin. Sekarang, kita akan membahas tentang konsep Nibiru dan Anunnaki dalam Al-Quran. Konsep dan klaim ini diangkat oleh Ardem Cetinkaya, seorang penulis dan peneliti yang mengkhususkan diri dalam bidang sejarah dan keagamaan kuno. Tulisan dan bukunya telah menarik perhatian banyak orang, karena klaim-klaim yang cukup kontroversial. Sebelum mengatakan klaimnya benar atau tepat, sebaiknya kita simak dulu apa yang menjadi hujahnya, dan amankan kopinya, agar tidak kehujanan. Dalam tata surya kita, terdapat 8 planet, 3 planet kerdil, yang totalnya adalah 11 planet. Namun, NASA baru-baru ini mengumumkan keberadaan planet ke-12. Planet tersebut disebut planet X, meskipun belum terlihat. Namun, menurut banyak orang, deskripsi 12 saudara yang mewakili 12 planet dalam Al-Quran, dikaitkan dengan beberapa prasasti Sumeria seperti Nibiru. Diceritakan, bahwa Nabi Musa telah berperang melawan kaum Anunnaki dan keturunan mereka, yang dipercayai berasal dari Nibiru. Mereka menyembah dewa-dewa, dan tidak mau meninggalkan kepercayaan mereka. Mereka sering kembali menyembah sapi dan Baal, yang tak lain adalah Enlil, salah satu dewa Anunna. Meskipun prasasti-prasasti tersebut tidak pernah menyebutkan bahwa Enlil adalah Tuhan yang membuat orang sujud. Mereka bahkan membaca kitab suci yang disebut Mi, dan mempercayai pencipta yang Maha Esa. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang bukannya menyembah Tuhan, malah mulai menyembah mereka. Surah Toha ayat 88 mengatakan, kemudian dia mengeluarkan untuk mereka patung berwujud anak sapi yang bersuara. Mereka lalu berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah melupakannya. Kemudian ayat 91 mengisahkan, mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya, dan tetap akan menyembahnya, sampai Musa kembali kepada kami. Bisa dipahami, bahwa Bani Israel tidak akan berhenti menyembah Dewa Nibiru atau Nabaro, meskipun Nabi Musa sudah kembali. Namun yang jadi pertanyaan, mengapa Nibiru memiliki simbol berbentuk sapi? Prasasti-prasasti Sumeria, terdapat puluhan baris dan puisi yang berbeda yang menyatakan, bahwa Anu, atau ayah dari semua dewa yang ada, adalah seekor sapi. Bahkan, Enki memuji dirinya sendiri dengan mengatakan, saya adalah keturunan Taurus. Kultus kepada sapi, tersebar dari mitologi Sumeria ke mitologi Romawi, dan dewa-dewa utama seperti Zeus, muncul kepada manusia dalam bentuk sapi. Oleh karena itu, mereka menyembah kultus sapi, yang mengacu pada Nibiru dan dewa-duanya. Namun, kebenaran yang tidak mereka ketahui, adalah hal berikut ini. Surah Al-Isra 57-58 mengungkapkan, orang-orang yang mereka seru itu, mencari jalan kepada Tuhannya, berusaha menjadi yang terdekat di antara mereka, dan mereka berharap akan mendapat rahmat-Nya serta takut akan siksaannya. Sesungguhnya, azab Tuhanmu itu selalu ditakuti. Tidak ada suatu negeri pun, kecuali kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu, telah tertulis di dalam kitab. Selain dari 2 ayat, di mana kata Nibiru atau Nabaro disebutkan dalam Al-Quran, adalah surah Al-Hadid ayat 22. Tidak ada musibah pada bumi, dan tidak pula menimpa dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab, sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya, hal itu mudah bagi Allah. Makna esoteris di sini adalah, bahwa nasib umat manusia, telah ditentukan sebelum mereka yang bertanggung jawab atas Nibiru tiba, dan mencampurkan orang-orang yang mirip seperti mereka dengan lumpur, serta memperlihatkan mereka jenis siksaan yang akan mereka alami. Para Raja Anunnaki, dipilih dalam siklus 3.600 tahun, yang mereka sebut Sar, atau kota. Beberapa raja, membuat 2 kota, dan beberapa ada yang 10 kota. Titik paling mencolok dari panjangnya masa pemerintahan ini adalah, bahwa tanpa kecuali, mereka adalah kelipatan dari 3.600.
mulai dari Alulim, Alalgar, En Menluana, En Mengalana, Dumuzi, En Sipaziana, En Mendurana, dan Ubartatu, dengan total 432.000 tahun, yang menghasilkan 120 kota. Angka 3600 ditulis dalam bahasa Sumeria sebagai lingkaran besar. Sar yang merupakan penanggung jawab planet, atau penguasa tertinggi, juga berarti lingkaran sempurna, atau siklus selesai, yang sering kita anggap sebagai 360 derajat. Definisi dari ketiga istilah ini, yaitu planet atau orbit ataupun 3600, tidak bisa kita sebut sebagai sebuah kebetulan belaka. Brosus, seorang pendeta, astronom, dan cendekiawan Babilonia, berbicara tentang 10 penguasa yang memerintah bumi sebelum banjir. Alexander Polyhistor, yang merangkum tulisan Brosus menulis, buku kedua, adalah sejarah 10 raja yang berturut-turut, di mana masing-masing memerintah selama 120 atau 432.000 tahun hingga terjadinya banjir. Abidenus, seorang murid Aristoteles, mengutip Brosus yang berbicara tentang 10 penguasa sebelum banjir, dengan total masa pemerintahan selama 120 sar. Ini menjelaskan, bahwa para penguasa dan kota-kotanya berada di Mesopotamia kuno. Dikatakan bahwa, Alorus adalah raja pertama sebuah negeri, dia memerintah selama 10 sar, di mana satu sar diukur sebagai 3.600 tahun. Kitab Kejadian bab 6, menceritakan perubahan sikap ilahi terhadap manusia. Tuhan menyesal, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan berkata, "Aku akan membasmi manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi." Dan Tuhan juga menyatakan, "Rohku tidak akan terus memelihara manusia untuk selamanya, karena manusia telah berbuat dosa, dan karena manusia itu hanya berupa daging dan darah." Pada waktu itu, umur manusia hanya mencapai 120 tahun. Dalam Taurat, umur manusia ditentukan sebagai 120 tahun. Namun kita juga melihat, bahwa banyak orang yang disebutkan dalam kitab suci, ada yang bisa mencapai usia hingga 1000 tahun. Karena umur rata-rata manusia saat ini berkisar antara 50-70 tahun, jadi, 120 tahun, bukanlah umur rata-rata manusia. Pada masa lalu, banyak orang disebutkan dalam kitab suci yang hidup hingga usia 1000 tahun. Bahkan hari ini, masih ada beberapa orang yang hidup mendekati usia 140 tahun. Oleh karena itu, arti dari 120 tahun dalam konteks ini, tidak selalu harus diartikan secara harfiah, tetapi dapat dianggap sebagai representasi simbolis dari umur yang panjang. Jadi, apa arti sesungguhnya dari 120 tahun? Menurut catatan Brosus, waktu antara manusia pertama dan Nuh, adalah 120 sar, atau 120 tahun Anunnaki. Dalam penghitungan waktu dunia, ini setara dengan 432.000 tahun. Batas umur 120 tahun dalam kitab Kejadian, hanya berlaku bagi manusia pada masa itu, bukan seluruh umat manusia. Namun, Allah mengasihani umat manusia melalui Nabi Nuh, dan memenuhi janjinya yang diberikan melalui Enki, kecuali pada Nabi Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Ketika 120 sar berakhir, umat manusia punah, dan kemudian diciptakan umat manusia baru dari keturunan Nuh yang lebih baik. Lalu, kapan kiamat terjadi? Dalam teks-teks suci, Allah berbicara langsung dengan manusia dalam dua periode yang berbeda, dan menampakkan dirinya kepada para nabi. Yang pertama, terjadi sekitar 3750 sebelum Masehi pada zaman Nabi Adam, dan yang kedua sekitar 1506 sebelum Masehi pada zaman Nabi Yakub, hingga sekitar tahun 1300 sebelum Masehi pada zaman Nabi Musa. Selama kurang lebih 300 tahun, Allah secara periodik menampakkan dirinya kepada para nabi. Dengan demikian kita dapat berpikir, bahwa setelah Adam, Allah pertama kali menampakkan dirinya kepada manusia melalui Nabi Adam, atau dalam personifikasinya Nabi Adam. Namun dalam kitab Taurat, Allah menampakkan dirinya kepada Yakub pada sekitar tahun 1550 sebelum Masehi dalam bentuk manusia, dan bertarung dengannya. Setelah itu, nama Yakub diganti menjadi Israel atas perintah Allah. Selama 250 tahun berikutnya, banyak nabi datang, termasuk Yusuf yang diangkat menjadi pemimpin Mesir, dan Yakub yang menjadi raja kabilah dan dua pasukan. Allah juga menampakkan dirinya kepada Musa, memberinya tablet yang ditulis dengan tangannya sendiri, dan bertemu dengan 70 orang di gunung. Musa, dianggap sebagai pemimpin oleh ratusan ribu orang Israel yang beriman padanya, bukan sebagai raja. Karena Allah muncul untuk kedua kalinya di dunia pada tahun 1550 sebelum Masehi, dan menentukan para raja dalam siklus 3600 tahun, maka kedatangan berikutnya, diprediksi dalam beberapa puluh atau ratus tahun ke depan. Kemunculan Allah ini, bukan dimaknai secara harfiah,
melainkan personifikasi misalnya dengan turunnya Nabi Isa, atau kemunculan Imam Mahdi, yang akan menjadi pemimpin dunia berikutnya. Ditambah lagi, sebuah riwayat ada yang mengatakan, bahwa umur umat Islam lebih dari 1400 tahun dan kurang dari 1500 tahun, yang sering dimaknai sebagai hari kiamat. Namun, kita tidak bisa mengetahui bagaimana perhitungannya, karena siklusnya tidak konsisten. Ditambah lagi, dalam situasi akhir zaman yang dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad, diketahui bahwa Allah akan memulai hari kiamat, di mana waktu 1 hari di sisinya, setara dengan 1000 tahun di bumi. Kita juga mengetahui bahwa Anunnaki memiliki kitab suci yang disebut Mi, dan mereka menyembah pencipta yang mutlak. Namun, mereka bahkan tidak dapat berbicara langsung dengan Tuhan tanpa seorang Rasul, apalagi mengetahui kapan hari kiamat. Satu-satunya yang mereka coba lakukan, adalah tetap hidup dalam kenyamanan dan perdamaian. Peperangan dan perselisihan, malah akan mempercepat hari kiamat. Dalam mitologi kuno, sebuah cerita bisa bervariasi di setiap budaya dan waktu, dengan ciri-ciri yang berbeda-beda dan saling bertentangan. Begitu juga dalam agama-agama, yang memiliki banyak cerita yang terkadang sulit dipahami atau dijelaskan, dan malah memicu pertengkaran karena perbedaan penafsiran. Kali ini, Anunnaki benar, bahwa satu-satunya hal yang kita bisa sepakati bersama, bukan membuktikan penafsiran siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tetap hidup dalam perdamaian, demi kenyamanan bersama, agar tidak mempercepat hari kiamat.